Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wah News Bola. Edisi kali ini akan membahas mengenai bursa transfer pemain 2025. Trent Alexander-Arnold resmi diperkenalkan menjadi pemain Real Madrid usai meninggalkan Liverpool. Bek asal Inggris itu akan menggunakan nomor 12 di Los Blancos. Informasi lainnya pemirsa, Stadion Legenda Estadio Azteca di Mexico City disiapkan untuk laga pembuka Piala Dunia 2026 usai memakan biaya renovasi senilai 2,5 triliun rupiah. Pemirsa, inilah Wah News Bola selengkapnya. Real Madrid resmi memperkenalkan Trent Alexander-Arnold sebagai pemain baru. Bek berusia 26 tahun itu diberi nomor punggung 12 dan langsung menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun bersama Los Blancos. Real Madrid resmi memperkenalkan Trent Alexander-Arnold sebagai punggung 12 dan langsung menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun bersama Los Blancos. Pemain berusia 26 tahun itu didatangkan dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir. Biaya transfer resmi, Real Madrid tetap harus mengeluarkan dana sebesar 10 juta euro sebagai kompensasi serta untuk menutupi gaji sang pemain selama bulan Juni dan Juli saat masih terikat dengan The Reds. Keputusan Alexander-Arnold hengkang dari Liverpool Club yang telah dibelanya sejak kecil dan membesarkan namanya hingga ke tim utama pada tahun 2016 menuai reaksi negatif dari sejumlah pendukung. Tak sedikit yang menyebutnya tidak setia kepada klub kota kelahirannya. Spekulasi juga berkembang bahwa kepindahan ini dipengaruhi oleh rekan setimnya di timnas Inggris, Jude Bellingham, yang telah lebih dahulu bersinar di Real Madrid. Namun Alexander-Arnold menegaskan bahwa keputusannya bergabung dengan Real Madrid bukan karena bujukan Bellingham. Ia menyebut bahwa daya tarik nama besar klub raksasa Spanyol itu sulit untuk ditolak. Baginya, bermain untuk tim tersukses dalam sejarah Liga Champions adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Stadion Legenda Estadio Azteca di Mexico City siap menyambut dunia. Stadion ini akan menjadi tuan rumah laga pembuka Piala Dunia 2026 usai menjalani renovasi senilai 2,5 triliun rupiah. Mexico City tengah mempersiapkan Stadion Azteca yang ikonik untuk menjadi salah satu venue utama Piala Dunia 2026. Stadion bersejarah ini akan menggelar laga pembuka pada 11 Juni 2026 serta sejumlah pertandingan fase grup dan babak gugur dalam ajang yang akan diselenggarakan bersama
oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion yang pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986 itu kini sedang menjalani proses renovasi besar-besaran. Selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama Estadio Ciudad de Mexico, menggunakan nama komersialnya saat ini Estadio Banorte. Usai renovasi, stadion ini diperkirakan mampu menampung hingga 87.000 penonton. Beberapa peningkatan fasilitas yang dilakukan meliputi pemasangan layar LED seluas 2.200 meter persegi, sistem audio baru, serta lapangan rumput hybrid alami. Pembangunan ditargetkan rampung pada kuartal pertama 2026. Untuk memastikan waktu yang cukup dalam uji operasional sebelum digunakan dalam perhelatan akbar sepak bola dunia tersebut. Mimpi timnas Chile untuk tampil di Piala Dunia 2026 resmi pupus. Kekalahan dari Bolivia dan Argentina memastikan Alexis Sanchez dan kolega gagal lolos untuk ketiga kalinya secara beruntun. Harapan timnas Chili untuk tampil di Piala Dunia 2026 resmi sirna. Pemain senior Alexis Sanchez tak mampu menyembunyikan kegundahannya setelah timnya kembali gagal lolos ke turnamen terbesar dunia itu. Chili harus mengakui keunggulan Bolivia dengan skor 0-2 dalam laga matchday ke-16 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL Rabu 11 Juni 2025. Sebelumnya, kekalahan juga dirasakan oleh Alexis Sanchez dan kawan-kawan ketika berhadapan dengan sang juara Piala Dunia 2022, Argentina. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Chili takluk dengan skor 1-0 usai Julian Alvarez mencetak gol cantik di babak pertama. Atas hasil rangkaian buruk ini membuat Chili terpuruk di dasar klasemen. Serta menutup peluang mereka untuk merebut tempat di babak playoff antar konfederasi. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa, poin maksimal yang bisa diraih Chili adalah 16. Sehingga jumlah poin tersebut tidak cukup untuk mengejar peringkat ke-7 yang menjadi batas akhir untuk lolos ke babak playoff.
Sementara posisi 6 besar sendiri akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Kegagalan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi La Roja setelah sebelumnya juga absen di Piala Dunia 2018 dan 2022. Ini menjadikan Alexis Sanchez dan rekan-rekannya mencatatkan rekor menyedihkan usai 3 kali gagal berpartisipasi di ajang pesta sepak bola terbesar di dunia. Padahal timnas Chili pernah mencatatkan prestasi membanggakan di level regional. Mereka menjuarai Copa America pada tahun 2015 dan 2016. Namun seiring berjalannya waktu, kejayaan itu kian memudar dan kini hanya tinggal kenangan tergantikan oleh deretan kegagalan di pentas dunia. Uni Emirat Arab resmi mengajukan protes kepada AFC terkait penunjukan tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyusul langkah Irak, Uni Emirat Arab mendesak agar proses pemilihan dilakukan secara transparan dan adil. Di tengah belum jelasnya penunjukan tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Uni Emirat Arab menyusul Irak dalam mengajukan protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Meski AFC belum mengumumkan negara yang akan menjadi tuan rumah, sejumlah media meyakini bahwa Qatar dan Arab Saudi berpeluang besar untuk ditunjuk. Menanggapi isu tersebut, Uni Emirat Arab mendesak AFC agar bersikap transparan dalam proses penunjukan tuan rumah. Dalam pernyataan resminya, Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab menyatakan akan menyurati AFC dan FIFA untuk memastikan bahwa keputusan terkait penunjukan tuan rumah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka juga menuntut agar hak semua tim nasional peserta dijamin secara adil. Uni Emirat Arab diketahui telah mengajukan diri sebagai calon tuan rumah dan menekankan bahwa mereka merupakan salah satu tim terbaik dari 6 negara yang lolos ke putaran keempat. Oleh karena itu, mereka menilai seharusnya berhak memperoleh keuntungan sebagai tuan rumah. Merujuk pada regulasi AFC yang menyatakan bahwa tuan rumah adalah 2 tim dengan performa terbaik di putaran ketiga. Langkah protes ini sebelumnya sudah dilakukan Irak melalui Federasi Sepak Bola mereka, yang juga menuntut transparansi dan keadilan dari AFC dalam proses pemilihan tuan rumah. Penyerang muda timnas Indonesia Rafael Struijk dikabarkan tengah bernegosiasi dengan Bali United. Usai sulit mendapat tempat di timnas Indonesia, era Patrick Kluivert dan kontraknya berakhir di Brisbane Roar. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk dikabarkan tengah dalam proses negosiasi untuk bergabung dengan klub Liga 1 Bali United.
Ketertarikan klub asal Pulau Dewata ini muncul di tengah situasi sang pemain yang belakangan kesulitan mendapat tempat utama di skuad Garuda. Sejak era kepelatihan Sinteyong, pemain berusia 21 tahun itu dikenal sebagai salah satu andalan di lini serang timnas. Namun sejak ditangani pelatih anyar Patrick Kluivert, posisi Struijk mulai tergeser. Kehadiran Ole Romani yang langsung tampil impresif dengan 3 gol dari 4 pertandingan membuat Struijk kian jarang tampil. Terakhir kali Struijk turun ke lapangan bersama timnas adalah saat Indonesia takluk 1-5 dari Australia. Kondisi makin rumit setelah kontraknya bersama Brisbane Roar berakhir. Selama membela klub asal Australia tersebut, Struijk hanya mencatatkan 10 penampilan dengan total waktu bermain 239 menit dan mencetak 1 gol. Saat ini masa depan karirnya pun belum jelas. Dalam situasi ini, Bali United di bawah kendali pelatih baru asal Belanda Johnny Jansen tengah berbenah. Setelah beberapa musim dinilai lebih berfokus pada aspek bisnis, kini manajemen klub tampaknya serius ingin kembali mengejar prestasi. Selain Struijk, manajemen Serdadu Tridatu juga disebut menjalin komunikasi dengan pemain timnas lainnya, yakni Justin Hubner yang musim ini sudah resmi cabut dari Wolves. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.